Selamat siang adik-adik semua. Selamat siang Ibu. Terima kasih atas kesediaan adik-adik untuk mengikuti kegiatan kita pada hari ini. Pada kesempatan ini kita melakukan kegiatan konseling kelompok. Nah, apa itu konseling kelompok dan bagaimana prosesnya? Ibu akan jelaskan nanti. Sebelumnya itu, marilah kita awali kegiatan kita pada siang hari ini dengan doa. Mungkin salah satu dari teman adik-adik bisa memimpin kita dalam doa. Jadi terima kasih atas waktu yang diberikan kepada saya. Di sini saya akan memimpin doa sesuai dengan ajaran yang saya anut, yaitu Kristen Katolik, yang lainnya menyesuaikan. Marilah kita berdoa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Tuhan Allah Bapa dalam kerajaan surga, puji dan syukur kami haturkan kehadirat-Mu atas rahmat, berkat, dan perlindungan-Mu. Engkau masih melindungi kami semua dari pagi hingga siang hari ini. Ya Tuhan, sekarang ini kami akan melakukan kegiatan kami. Utuslah Roh Kudus-Mu agar kegiatan kami pada siang hari ini boleh berawal dan berakhir dengan baik. Nama-Mu kami puji kini dan sepanjang masa. Amin. Dalam nama Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih adik yang sudah memimpin kita dalam doa. Selanjutnya, sebelum kita memulai kegiatan konseling kelompok kita pada hari ini, alangkah baiknya kita untuk saling mengenal satu sama lain. Dimulai dari Ibu. Perkenalkan, nama Ibu Rifana Sidoki, biasa dipanggil Ibu Rifana. Selanjutnya, adik-adik silakan memperkenalkan diri. Baik, terima kasih atas waktu dan kesempatan yang diberikan kepada saya. Perkenalkan, nama saya Teresia Opat, biasa dipanggil Isi. Saya kembalikan. Baik, perkenalkan, nama saya Erna Deda. Pasti. saya Mayelanan Beni, biasa dipanggil Mama. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Dr. Moto, biasa dipanggil Ibu. Terima kasih. Halo, perkenalkan, nama saya Priska. Terima kasih. Masih ada lagi teman-teman yang lain? Terima kasih teman-teman semua yang sudah memperkenalkan diri. Ibu harap masing-masing dari kalian sudah saling kenal ya. Jadi kita mulai saja. Sebelum Ibu mulai, Ibu ingin memperkenalkan dulu apa itu konseling kelompok dan bagaimana prosesnya. Mungkin dari adik-adik semua sudah pernah mendengar tentang konseling kelompok atau sudah pernah mengikuti konseling kelompok itu? Sudah, Ibu. Sudah, Ibu. Belum, Ibu. Oke, baik. Jadi Ibu langsung saja jelaskan ya. Konseling kelompok itu merupakan upaya atau bantuan yang kita berikan kepada siswa dalam memecahkan masalah. Jadi konseling kelompok itu tuh kita membantu siswa untuk memecahkan masalah. Nah, di dalam konseling kelompok ini juga punya asas. Di sini Ibu ambil 2 asas, yaitu asas kerahasiaan dan juga asas keterbukaan.
Nah, asas kerahasiaan di sini yaitu kita saling menjaga rahasia. Maksudnya kita tidak boleh menceritakan masalah teman-teman kita di dalam kelompok konseling ini kepada teman di luar ini konseling kelompok. Jadi kita tuh harus saling menjaga rahasia. Tidak boleh kita umbarkan masalah teman kita pada konseling kelompok ini ke orang lain gitu. Yang kedua, asas keterbukaan. Di sini asas keterbukaan itu adik-adik terbuka dengan apa yang ada dalam diri adik-adik, maksudnya masalah apa yang adik-adik alami itu adik-adik menceritakan saja kepada kita dalam proses konseling kelompok ini. Jadi jangan sungkan-sungkan untuk menceritakannya ya. Oke, baik, itu saja sedikit penjelasan mengenai konseling kelompok. Di sini Ibu juga hanya sebagai fasilitator saja. Nah, teman-teman di sini menceritakan masalahnya teman-teman, terus teman-teman yang lain bisa membantu memberikan solusi dalam menyelesaikan masalah teman yang lain. Oke, jadi itu saja. Selanjutnya, Ibu mempersilahkan kepada adik-adik untuk menceritakan apa saja masalah yang adik-adik alami. Silahkan. Saya, Ibu. Oke, baik, silahkan. Terima kasih, Ibu, atas kesempatan yang diberikan. Permasalahan yang sering saya alami sekarang adalah saya mengalami kendala dalam perkuliahan online, Ibu, mengenai jaringan, pulsa data, dan juga dalam perkuliahan online ini saya sering malas, Ibu. Karena coba tatap muka dari HP saja seperti peristiwa pada hari ini, itu menyebabkan saya menjadi orang yang malas, Ibu. Bagaimana solusi dari Ibu dan kawan-kawan atas masalah yang saya alami sekarang, Ibu? Terima kasih. Oke, terima kasih Kakak. Silakan lanjut. Baik Bu, kalau dari saya mirip sedikit dengan teman Ardi, di mana pada saat ini kan kuliah online Bu, bukan macam seperti dulu kita kuliah tetap buka. Nah, di saat kuliah online ini saya banyak kurang tidak mengerti dengan materi yang diberikan oleh Bapak Ibu dosen. Terima kasih. Baik, selanjutnya. Saya Ibu. Silakan. Jadi baik Ibu, di sini saya mengalami kendala masalah kurangnya percaya diri dalam diri saya, Ibu. Biasanya juga kalau seandainya ketika saya berada di lingkungan maksudnya pergaulan gitu Ibu, bersama ketika duduk dengan teman-teman, di situ saya merasa saya tuh merasa minder begitu Ibu, kurang mampu dari teman-teman lain gitu Ibu. Terima kasih, adik. Selanjutnya. Mungkin adik-adik yang lain bisa menceritakan masalah. Saya Ibu. Baik, silakan. Jadi masalah saya itu Ibu, saya tuh tidak pede dengan pacar saya Ibu. Dia tuh selalu bilang setia, tapi tidak pernah posting foto saya Ibu. Makanya saya tuh jadi pusing. Kira-kira jangan sampai dia tuh ada selingkuhan begitu Ibu. Bagaimana Ibu solusinya? Saya tuh pusing. Terima kasih. Oke, terima kasih adik. Selanjutnya silakan. Mungkin masih ada adik-adik yang lain yang ingin menceritakan masalah. Di sini kita melakukan konseling kelompok. Jadi
apapun masalah yang adik-adik alami itu ceritakan saja, sehingga kita bisa mencari solusi dalam menyelesaikan masalah yang adik-adik alami. Silahkan. Dari saya Ibu, di sini saya ingin menceritakan saya memiliki kekurangan waktu dalam belajar Ibu. Saya butuh solusinya. Oke, baik, terima kasih adik. Mungkin masih ada teman-teman yang lain. Baik, jika tidak ada lagi, dari adik-adik semua sudah menceritakan masalah yang adik-adik alami sekarang. Menurut adik-adik ya, masalah siapa yang harus kita selesaikan terlebih dahulu menurut adik-adik? Menurut Mungkin saya lebih baik kita menyelesaikan masalah saya saja, Ibu. Karena masalah saya itu pasti berkaitan dengan kita semua, Ibu. Karena kita semua Iya, Ibu. kuliah online pada saat ini, Ibu. Serah teman-teman yang lain juga masalah seperti saya, tapi tidak diungkapkan di pertemuan ini. Iya, Ibu, saya juga setuju. Oke, baik. Jadi kali ini kita membahas tentang masalahnya teman Ardi ya, tentang kendala dalam perkuliahan online. Jadi masalahnya ini cukup berat ya, karena sekarang itu kan lagi di masa pandemi, jadi kita juga mungkin kurang memperhatikan materi yang diberikan, jadi kita kurang memahami apa yang diberikan. Jadi itu menjadi sebuah kendala untuk kita. Menurut adik-adik yang lain, mungkin teman-teman yang lain bisa memberikan solusi yang terbaik untuk menyelesaikan masalah yang dialami oleh teman Ardi. Mungkin ada teman-teman yang ingin memberikan solusi. Mungkin dari teman-teman yang lain bisa memberi masukan. Kepada teman Esi dan teman Priska, apakah ada masukan untuk masalah saya? Kalau dari saya sendiri, terima kasih sebelumnya untuk kesempatan yang diberikan. Kalau dari saya, dilihat dari masalah yang dialami oleh teman Ardi ini, sebaiknya teman Ardi itu lebih membiasakan diri, karena kita ini kan kita tidak tahu apa yang akan terjadi ke depannya yang datang dalam kehidupan kita, atau seperti virus corona ini. Jadi yang harus dilakukan teman Ardi itu pertama, percaya diri untuk melakukan segala sesuatu yang datang dalam kehidupan kita. Di antaranya kesiapan dari dalam diri. Oh, kira-kira kalau seandainya ketika kuliah online, saya harus bagaimana? Kita harus bisa membedakan mana offline, mana online. Kita kalau seandainya offline kan bisa tuh tidur apa segala macam. Kalau online tidak bisa. Kita harus perhatikan waktu. Jadi lebih ke kesadaran diri kita sendiri. Terima kasih. Terima kasih untuk adik Rizka yang sudah memberikan solusi. Mungkin dari teman-teman yang lain ingin memberikan solusi juga. Baik Bu, kalau dari saya sedikit ada masukan kepada teman kita Ardi. Yang pertama mungkin macam teman Priska katakan tadi, pertama kita harus membuka diri Bu. Kalau kita tidak membuka diri, mesti begini. Kalau tidak ada niat dalam diri sendiri,
Maksudnya meskipun online atau offline, tetap kita harus mempunyai niat. Kalau seandainya tidak punya niat, otomatis apapun yang materi yang diberikan oleh Bapak Ibu dosen, tetap kita tidak pahami. Saya minta kepada teman Ardi, coba lebih fokus, lebih percaya diri lagi, pasti bisa. Terima kasih. Oke, terima kasih semua atas masukan yang diberikan untuk saya. Mungkin masih ada dari teman-teman yang lain ingin memberikan solusi. Saya, Ibu. Silahkan. Dari permasalahannya teman Ardi itu yang pertama ya, harus bisa membuat jadwal. Apalagi kan sekarang teman Ardi itu kan kuliah, sementara kuliah, jadi teman Ardi itu harus membuat jadwal kuliah biar tersusun begitu jam-jamnya. Waktu belajarnya sekian, terus waktu untuk bergadang dengan temannya sekian, sehingga waktunya itu tuh tidak terbuang-buang begitu. Dan juga kurangi waktu untuk jalan-jalan bersama teman-teman, karena dari situ membuat teman Ardi juga bisa malas belajar atau melakukan hal-hal yang lain begitu. Sekian, Ibu. Oke, terima kasih untuk adik-adik semua yang sudah memberikan solusi atau pendapat dalam menangani masalah teman kita Ardi. Selanjutnya, bagaimana teman Ardi apakah bisa menerima, bisa memahami solusi yang diberikan teman-teman untuk mengatasi masalah yang teman Ardi alami saat ini? Ya, Ibu Guru, terima kasih banyak kepada teman-teman yang telah memberikan solusi atas masalah yang saya alami sekarang. Dari masukan teman-teman semua, saya bisa mengerti dan bisa berusaha untuk mengubah pola hidup saya agar bisa teratur seperti tadi saran dari teman Rizka, mereka bilang menyusun jadwal, jangan dari teman Erna jangan begadang, jangan terlalu main dengan kawan. Itu saya berterima kasih sekali atas masukan yang diberikan oleh teman. Awalnya saya juga pernah berpikir seperti itu, tapi karena memang namanya kita muda tuh Ibu, jadi bergaul itu pasti, main-main dengan teman itu pasti. Sekarang nih saya lagi berusaha untuk mengatur waktu saya, Ibu. Dari masukan dari teman-teman itu juga sangat membantu untuk saya, Ibu. Terima kasih. Oke, baik, terima kasih karena teman Ardi sudah menerima solusi yang diberikan oleh teman-teman semua. Jadi di sini Ibu hanya mengambil kesimpulan saja bahwa jika teman Ardi mengalami masalah dalam kendala kuliah online ini, yang menurut Ibu teman Ardi itu ya harus lebih fokus terhadap materi apa yang diberikan oleh Bapak atau Ibu dosen. Nah, dengan begitu fokus itu, kita akan mengerti apa yang dijelaskan dan memahami. Dan ingat, kita juga harus bisa membagi waktu dengan hal-hal yang lain. Membagi waktu belajar, membagi waktu bermain, dan membuat hal-hal yang lainnya. Kita harus bisa membagi waktu. Jadi, kesimpulannya adalah kita tetap fokus pada pelajaran yang diberikan. Jadi itu saja. Bagaimana teman Ardi setelah menceritakan masalah yang kamu alami ini, apakah kamu sedikit merasa puas setelah menceritakan masalah?
bagaimana teman Ardi? Apakah sudah sedikit merasa puas dengan masukan dan solusi yang diberikan oleh teman-teman semua? Ibu, saya sangat puas Ibu dari masukan dari teman-teman semua. Terima kasih banyak kepada teman-teman yang telah memberikan masukan terhadap masalah saya. Saya akan berusaha untuk merubah pola hidup saya dan mengikuti saran dari teman-teman. Terima kasih semua. Baik, terima kasih. Oke, selanjutnya jadi pertemuan kita kali ini, konseling kelompok kita pada hari ini cukup sampai di sini. Mungkin kita bisa bertemu di lain waktu. Jadi sebelum kita menutup kegiatan kita pada hari ini, mari kita menutupnya dalam doa. Mungkin salah satu bisa memimpin kita dalam doa. Teman Priska, saya persilakan untuk berdoa. Terima kasih Ibu, terima kasih teman-teman yang telah mempercayakan saya untuk berdoa. Izinkan saya membawa doa ini menurut ajaran dan kepercayaan saya agama Katolik. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Ya Allah Bapa di dalam surga, puji dan syukur kami haturkan kepadamu karena atas berkat karunia dan rahmat-Mu sehingga kami dapat melakukan kegiatan konseling kelompok ini sesuai dengan kehendak-Mu. Sekarang kami sudah menyelesaikannya ya Tuhan, kami mohon untuk tetap melindungi kami semua. Nama kami puji kini dan sepanjang segala masa. Amin. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Baik, terima kasih untuk adik Priska yang sudah memimpin kita dalam doa. Jadi pertemuan kita cukup sampai di sini saja. Mungkin lain waktu kita bisa bertemu kembali. Selamat siang, terima kasih untuk semua. Selamat siang, Ibu.